Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kalian hanya bertanya terus. Akhir-akhir ini saya heran melihat golongan-golongan teologi ini atau kaum-kaum terpelajar Kristen ya, agama Kristen. Kenapa saya heran? Akhir-akhir ini orang itu seperti panik kalap dengan pernyataan saya bahwa Yudas masuk surga. Ya kan? Kekalapan mereka itu mereka ungkapkan dalam berbagai hal. Ya kan? Kalian bisa nonton video-video mereka. Semua serba dipaksakan. Bahasan-bahasan mereka serba dipaksakan dengan tujuan agar Yudas tidak masuk surga. Kan demikian. Apakah kita bisa memaksakan hal tersebut? Tidak bisa. Semua sudah tertulis di dalam Bible. Nah, salah satu cara mereka menjatuhkan saya adalah bahwa Anda tidak pernah sekolah teologi. Bahwa Anda tidak tahu makna tersurat, terini, teritu. Ya kan? Untung dia tidak seperti para keledai liar. Kau tidak tahu bahasa asli, katanya. Ya kan? Nah, yang menjadi pertimbangan saya dan pemikiran saya, ucapan-ucapan mereka ini seolah-olah mengatakan bahwa bicara teologi itu, bicara ketuhanan itu adalah hak sekolah tinggi teologi atau orang-orang yang pernah mengecap pendidikan di dalamnya. Kan demikian. Padahal Bible tidak ada mengatakan hal tersebut. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Tidak ada dikatakan Yesus, pergilah ambil dulu gelar teologi. Atau sekolah teologi baru kau pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Tidak. Tapi Yesus mengatakan, aku mengutus kepadamu roh penghibur. Untuk membimbing atau roh kudus mengajari kamu. Agar kamu bisa menerima roh itu. Agar kamu dipenuhi roh. Agar kamu bisa mengerti kitab suci ini. Ya kan? Jadi mereka mengatakan bahwa itu adalah hak mereka. Ini ada satu yang mengaku-mengaku muridnya si Ezra Soro. Ya secara manusiawi saya selalu lihat orang ini. Dia begitu mati-matian membela Ezra Soro. Loh, saya kan tidak ada ngapa-ngapain Ezra Soro. Saya hanya buat video dia mengomentari. Maka saya punya hak jawab. Karena dia monolog. Maka saya tanggapi. Dan akhirnya saya ajak dia untuk diskusi muka ketemu muka atau debat live lah. Kan demikian. Nah, sang murid tidak terima. Ya kan? Tapi dia mengaku murid online. Saya nggak tahu, jangan-jangan gelarnya juga MTH ini online. Karena dia berbicara pun kurang kuat dasar referensi dia. Ya, kita dengar dulu apa kata orang ini. Karena kalian harus tahu, ya kawan-kawannya. Sebentar, saya putarkan dulu videonya ya. Karena itu, biarlah supaya sang debaters memiliki pemahaman lagi. Saya tunggu kontak Anda, sang debaters. Saya tunggu. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Saya tidak mau mengkontak kamu. Harus kamu yang mengkontak saya. Karena kamu yang ingin memberikan tanggapan ini. Saya yang menjadi perwakilan daripada Pendeta Ezra Soro. Saya siap untuk itu. Saya bisa mengatakan Pendeta Ezra Soro adalah dosen saya bisa berani mengatakan itu, dosen online ya, karena saya banyak belajar dari beliau. Saya tidak mau Anda berhadapan dengan dosen saya sebelum berhadapan dengan muridnya, ya. Saya tidak mau. Saya dulu langkai dulu argumentasi saya. Kiranya dengan video ini saudara semakin hari diberkati oleh Tuhan. Hati-hati terhadap penafsiran-penafsiran yang keliru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, perhatikan si kawan ini begitu emosinya. Dia menanggapi apa yang saya katakan, ya kan? Jadi gayanya kayak ngajak berantem tuh. Tapi saya maklum, toke sawit memang begitu. Banyak uangnya itu. Jangan main kalian. Tampang boleh kayak gitu, tapi uangnya itu banyak. Kau lihat sawit di belakang itu semua. Ya kan? Kamu menghubungi saya. Sudah saya hubungi 10 kali, tak kau angkat. Woi, telur. Hubungi kau dari kemana tak kau angkat. Ini aku hubungi kau ya. Nah, kalian lihatlah ya. Aku yang geram lihat orang seperti ini. Ini nomornya. Mana kameraku? Ah, ini. Ini nomor si Baluhap ini ya. Hubungi dia sekarang. Ini masuk ini.
Di pintunya dia taruh bang. Siap. Dari kemarin saya sudah menghubungi dia ya. Tapi apa daya tidak masuk-masuk ya. Kalau gaya memang, oke, kau hubungi saya. Kayak gaya-gaya apa itu kulihat. Ya kan? Tapi ya sudahlah. Mungkin saat ini itulah parbinoton dia. Mungkin dia ingin apa. Saya nggak tahu ingin apanya. Saya sudah katakan, kalau kalian mau mengatakan saya tolol, bodoh, segala macam bisa. Asal ada argumen. Kalau kau benar-benar murid Esra Soro, harusnya gurumu mengajarkan bagaimana tata krama orang akademisi. Kau bisa bilang apa saja. Oke? Kau bisa nantang aku, tapi hidupkan HP-mu. Ketika aku telepon, kau harus ngangkat. Ya. Tapi saya salut. Dia mau jadi bempernya si Esra Soro. Langkahi dulu saya, katanya. Kalau saya, siapa yang bisa mengatakan itu terhadap saya? Karena saya hanya punya murid namanya Kepaslim. Dan pandangan Kepaslim ada satu yang berbeda dengan saya. Ya bahkan mengenai Yudas ini kami berbeda. Bagi saya itu hal yang sah. Saya tak pernah memaksakan kehendak saya sama dia. Tidak. Kecuali dia ngajak saya berdebat atau berdiskusi, saya kasih ilmu-ilmunya. Ini loh kenapa saya mengatakan tersebut. Hal tersebut ya. Nah, jadi kawan-kawan, adalah satu kenaifan jika kita selama ini ratusan tahun atau ribuan tahun kalian hidup di dalam hal itu. Yesus sendiri yang mengatakan, apa kata Yesus? Rahasia ini harus disingkapkan. Dulu memang tidak ada orang yang mengatakan itu, berarti Yesus sudah menyingkapkan. Sudah saya bilang. Sekarang ada orang menyingkapkan seperti saya. Saya bicarakan tidak asal. Saya memiliki dasar. Siapa profesor teologi? Coba suruh berbicara kepada saya. Apakah dasar yang saya buat itu tidak sesuai fakta-fakta teologisnya? Kan demikian. Ya kawan-kawan. Nah sekarang, apalagi kata orang ini. Saya memang salut lihat orang ini. Cuman terkadang dia sakit. Apa nggak ngerti aku. Dia terlalu emosional atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Padahal gelarnya MTH loh itu ya. Magister Sitabahau. Kita lihat dulu apa kata dia. Dia tidak mencerminkan sekali. Saya kadang sinilah rasa apanya nggak apa namanya itu ya, boleh dikatakan jadi ragu apa sih arti gelar itu sebenarnya. Saya kurang paham untuk apa dia buat gelar-gelar itu banyak-banyak gitu. Ini yang mana ini lagi? Saya jadi bingung. Ya, gara-gara kawan ini. Oke. Sekarang kawan-kawan, kita saksikan dulu apa yang dikatakan orang ini ya, biar kita paham. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tanggapan terhadap sang debaters, Rudy Yohanes, mengenai Yudas Iskariot, apakah masuk surga atau masuk neraka. Dia mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya ingin memberikan sebuah tanggapan mengenai perdebatan ini. Saudara, kalau saya ingin memberikan sedikit komentar mengenai tafsiran yang dilakukan oleh Rudy Yohanes atau sang debaters, nama channelnya, saya pikir dia itu memiliki penafsiran fundamentalis. Biasanya fundamentalis memiliki tafsiran itu tafsiran hurufiah. Saya tidak tahu apakah dia itu sadar bahwa dia paham fundamentalis atau tidak. Karena memang dia bukan sekolah teologi ya. Oleh karena itu saya tidak berani mengatakan dia seorang fundamentalis karena dia bukan memahaminya mungkin. Tapi ciri-cirinya, cara menafsirnya dia miliki. Oleh karena itu saudaraku, kita harus melihat bersama cuplikan-cuplikan berikut supaya kita memahami pemahaman beliau, dan saya akan memberikan tanggapan atau komentar kritis terhadap pemahaman beliau. Demikian saudara. Nah sekarang perhatikan kalian. Dia bilang aku fundamentalis. Siapa sekarang yang fundamentalis? Ya kan? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fundamentalis itu adalah pengadut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli, seperti yang tersurat di dalam kitab suci, kan gitu. Nah, sekarang aku heran melihat dia ini.
tafsirnya katanya begini begono. Saya tidak pernah menafsir sesuka hati. Saya tidak pernah menafsir tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Loh, saya ini juga sekolahnya tinggi loh. Kawan-kawannya di universitas terkenal dulu saya. Ya, S2-nya ya. Jadi janganlah kalian merasa saya ini bodoh sehingga saya tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana cara berbicara sehingga kalian tuduh-tuduh hal ini hal itu sama saya. Ya kawan-kawannya. Bahkan dia mengatakan apa? Saking dia kalapnya, sampai-sampai dia mengungkapkan bahwa saya tidak pernah belajar teologi, sehingga tafsir saya sejenis ngawur atau segala macam. Inilah benteng yang dibuat oleh orang-orang teologi untuk membentengi keangkuhan mereka. Tembok dibuat setinggi mungkin, ya kan? Agar orang-orang tidak berani bicara tentang imannya sendiri, ya kan? Agar orang-orang tidak mau dan tidak menggali kitab suci itu. Karena orang itu sudah buat benteng yang tinggi. Setiap orang itu bicara nanti kepada mereka, dibilang, pernah nggak kau sekolah teologi? Diam, sudah nggak ada apa-apa. Hari ini saya katakan kepada seluruh dunia. Ya, ini tulisan saya. Ya. Saya berjanji saya akan hancurkan keangkuhan sarjana teologi. Atau orang berpendidikan teologi Kristen. Ezra Soro, saya tantang kamu di live. Jangan bersembunyi saja. Ya, saya punya hak jawab karena kau sudah buat monolog. Ingat, saya mengatakan ini tidak ada saya dendam. Pak Deki, Anda doktor, saya tahu Anda dengan saya berseberangan. Meskipun Anda tidak pernah menyinggung-nyinggung saya, terpaksa saya singgung Anda karena Anda seorang sarjana teologi. Karena saya berjanji hari ini saya akan menghancurkan keangkuhan orang teolog. Ya, tolong tanggapi komentar saya ini. Kita diskusi mengenai Yudas ke neraka atau ke surga. Nanti jam 19 saya akan membahas itu khusus sampai jam 21. Kalau kalian tidak muncul, artinya apa? Kalian tiarap semua. Ya. Kenapa harus saya katakan ini? Ini fakta di masyarakat. Bahwa sarjana-sarjana teologi yang bergerak STH merasa bahwa mereka lah yang patut dan punya hak bicara firman Tuhan. Saya katakan mulai hari ini tidak. Yesus mengatakan pergilah beritakan seluruh Injil ini sampai ke seluruh dunia. Kepada siapa dibilang? Siapa yang mau menjadi murid? Bukan siapa yang lulusan teologi. Kalian sudah merampas hak-hak orang untuk mengabarkan Injil. Kalian merampas hak orang untuk membaptis. Itu sudah saya bilang. Kenapa kalian tidak mau mendebat saya mengenai hal itu? Debatlah saya. Kita berdebat hal yang dasar dulu. Ya. Jadi kawan-kawan, kesedihan bagi seorang orang yang tidak memiliki latar belakang teologis, tetapi dia menggali firman Tuhan dan menggali dan mengerti. Itulah yang diterapkan ahli Taurat dan Farisi. Bahwa bagi mereka, di luar dari kelompok itu adalah orang yang tidak memahami kitab suci. Maka ketika Yesus datang, mereka bereaksi menolak. Hei Yesus, kau siapa? Anak tukang kayu. Kau tidak tahu teologi. Sekalipun ketika di rumah Allah, di bait Allah, mereka berdiskusi. Dan mereka heran-heran. Ya kan, umur 12 tahun Yesus. Inilah yang saya namakan keangkuhan. Ingat ya, hari ini saya berjanji akan saya hancurkan keangkuhan sarjana teologi. Hanya gara-gara satu orang tadi. Dan bukan hanya gara-gara dia. Di lingkungan kita pun sering kita dengar ini. Apa kau nggak usah bicara. Kau nggak ada dasar teologi. Kami yang sekolah teologi mengerti. Tidak. Orang akademisi bicara semuanya sama. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Ada makna tersirat, ada makna tersurat. Itu sudah hal-hal baku. Kecuali saya taman SD, taman SMP. Kalau taman SMA masih bisa dia. Masih sering buat laporan-laporan. Masih mengerti dia kerangka-kerangka, meskipun sedikit. Tapi saya sudah mengalami, dan sudah melewati, sudah pernah sekolah. Dari D3, S1, S2. Masa saya nggak mengerti hal-hal seperti itu? Terlalu sepele kalian sama aku. Ya. Jadi kawan-kawan, kalian boleh mengkritik saya, boleh. Silakan, saya tidak marah. Tetapi janganlah selalu kalian katakan karena saya bukan orang teologi, maka saya bisa tidak punya hak, tidak punya ini, Anda penyesat, ini, dan segala macam. Saya tidak pernah menyerang pendeta manapun dalam hal Yudas. Saya hanya mengatakan ini loh teori saya, tolong kalian bantah. Saya minta kalian bantah. Bukan saya minta kalian nyerocos, marah-marah, entah apa-apa kayak tadi, kayak petinju dia. Kalau menyerang pendeta, ya perpuluhan saya serang. Karena itu penting. Harus saya beritakan.
Sampai sekarang tak ada yang berani mendebat saya. Kalau memang kalian benar, debat saya. Taruh gelar kalian STH, MTH, BTH, entah apa lagi itu, Doktor TH, Prof TH, buat di situ. Saya nggak takut. Karena dasar saya kuat dari Bible ya. Bahkan ada yang terbaru dia membahas, diambilnya menurut Syanu, menurut Syanu. Kenapa nggak menurut aku aja kau ambil? Siapa namanya lupa, ada channelnya tadi baru dia dari Nias ya, saudara kita. Menurut ini ahli Alkitab, ini namanya Syanu loh. Memang menurut saya nggak kau tulislah. Kita bicara Alkitab yang menurut Alkitab saja ya. Oke kawan-kawan. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan ya. Saya tidak pernah emosi. Saya mencintai kalian semua. Tetapi saya harus membukakan ini semua kepada kalian. Ya kawan-kawan ya. Agar apa? Agar kita tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Apakah salah ketika Yudas masuk neraka? Masuk surga? Kan sudah saya jelaskan. Ini zaman perang. Ada orang bom bunuh diri. Diledakkannya di markas musuh. Dia dianggap pahlawan. Datang kalian bilang, mana ada orang bunuh diri jadi pahlawan? Nah, rupanya ada yang bunuh diri lagi setelah kemerdekaan. Dia bilang, ini kok enggak kau bilang pahlawan? Ya enggak pahlawan lah. Orang sudah merdeka kok. Dia teroris. Ya, itulah yang dinamakan mengubah pahlawan menjadi teroris. Itulah itu. Sama dengan Yudas. Dia bunuh diri, memang berdosa. Tak pernah saya katakan tidak berdosa. Terus diampuni Yesus, kalian bisa apa? Terus kalian bilang, loh kalau gitu semua orang yang mati masuk surga lah. Aduh, aneh kali pernyataan kalian ini. Ya kan? Bahkan ada yang bilang gini ya, ini saya lanjutkan. Entah di video siapa saya lupa, malah saya bukanya. Kalau memang Yudas diampuni, mungkin di video kawan ini juga itu ya. Tapi malah saya membukanya, nanti kalian tonton saja. Kalau memang Tuhan mengampuni Yudas, maka Herodes tentu masuk surga. Pilatus masuk surga. Inilah yang dinamakan tidak pakai otak. Padahal sekolah teologi. Kenapa saya katakan tidak pakai otak? Pada saat itu Yesus mengampuni mereka, maka semua yang tidak tahu dosanya dihapus. Oke? Kalau dia mati saat itu dia ke surga. Tetapi kan dia tidak mati, hidup. Masih melakukan kegiatan lagi. Nah dia berdosa lah di situ. Itu membuat dia mati ke neraka kayak si Pilatus siapa. Dosanya masih banyak setelah diampuni Yesus. Paham enggak? Lah Yudas setelah diampuni berbuat dosa. Enggak lagi karena dia mati. Terus kalian bilang, mana bisa Yesus berbicara kepada orang mati. Hei, Lazarus keluar kau. Enggak berbicara Yesus kepada Lazarus. Terus menurut kalian Lazarus tak mendengar. Bukti dia tidak mendengar. Dia keluar, dia bangkit, dia berjalan. Paham enggak kalian? Itulah orang teologi kadang enggak tahu teologi. Disembunyi-sembunyikanlah ini. Paham ya? Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.